Apa dewa tiada akhir itu? Dewa yang punya muka dua, bisa melihat ke belakang, bisa melihat ke depan. Ini dewa diyakini oleh mereka sebagai dewa penjaga pintu gerbang. Maka diangkatlah, ditetapkanlah oleh raja, nambahin bulan 2 lagi. Jadi berapa? 12, sama dengan Islam. Berjumlah 12. Kalau kita udah dulu emang sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang penting tahu dulu Arabnya. Ya, tahu dulu Arabnya. Lalu berubah ke bahasa masing-masing, enggak masalah. Menurut saya enggak masalah. Yang penting awalnya tahu asalnya 12 itu Muharram. Kita enggak kenal bukan Muharram. Ya kenalnya bulan apa? Bulan Syuro. Yang penting kita tahu dulu Muharram. Jangan Muharram bulan Muharram, yang ada bulan Syuro. Itu kan parah. Syuronya tahu, Muharramnya apa itu? Ya. Safar bulan Muharram, nah kata orang Jawa bulan Syuro. Kalau kata orang Betawi bulan Syura. Ya. Safar, orang bilang Safar. Rabiul Awal, jadi bulan mulu. Biarin nggak apa-apa, yang penting aslinya paham, tahu. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ada yang bilang Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Ada yang bilang Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nggak usah. Ya. Rajab, kita Rajab. Sya'ban, Sya'ban, kita tahu bulan apa? Rowah. Yang penting tahu asalnya dulu. Ya. Ramadan, bulan puasa. Zulqa'dah. Ya. Ini nih yang jauh lagi. Zulqa'dah menjadi apit, ini jauh banget nih. Dari Zulqa'dah menjadi bulan apit, tahu dari mana ini? Ya namanya budaya. Ya. Zulhijjah bulan haji. Itu nama-nama Yaumul Khalaqas Samawati wal Ardh, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, malam hari ini saya coba untuk menjelaskan satu persatu. Nama-nama itu berikut arti. Ya. Kenapa dinamai seperti itu? Yang pertama Muharram. Apa maknanya Muharram? Muharram itu makna asli. Saya ambil makna asli dulu ya. Artinya Muharram itu suci, bulan yang disucikan. Maka ada Masjidil Haram, masjid yang disucikan. Ada tanah haram, tanah yang disucikan. Ada Haramain, dua tempat yang disucikan. Jadi haram itu maknanya bukan nggak boleh dikerjain, gitu. Nggak boleh dikerjain, kudu ditinggal, ketika dikerjain dosa. Bukan itu maknanya haram. Sering kita kan buatnya haram. Haram kan dikerjain nggak boleh, ditinggalin kudu. Itu kalau haram. Kalau ini muharram, kata-katanya haram juga, maknanya adalah yang disucikan.
Siapa yang ngomong bulan suci Muharram? Nggak ada. Yang banyak kita nyebut bulan suci Ramadan. Padahal kata Ramadan itu bukan suci, kita ya tanya pada waktunya. Yang kata suci itu Muharram artinya. Oh, di sana ada Masjidil Haram, berarti masjid yang disucikan oleh umat Islam. Tanah haram, tanah yang disucikan oleh umat Islam. Itulah kata-kata haram. Oke, lanjut. Muharram yang kedua Sofar. Sofar itu artinya kosong. Sejarah mencatat kenapa disebut kosong. Pada bulan itu orang-orang di Arab pada pergi keluar kampung. Kampungnya jadi kosong. Kagak ada orang, terutama orang laki. Emang apa itu kok kampung ditinggalin orang? Karena mereka pergi dagang. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlasas. Mereka pergi. Rihlah itu bukan pergi. Sekarang kan kalau rihlah itu jalan-jalan. Lihat itu. Rihlah kelas 9. Isinya apa? Jalan-jalan. Rihlah asyita'i was-shaib, pergi di waktu musim dingin dan musim panas. Artinya apa? Mereka berdagang. Makan apa mereka di sana? Kita Pak nggak punya apa-apa dulu. Bisa nyengir daun, petik rambutan. Di sana apa yang lebih penting? Untuk bertahan hidup mereka cuma dua, berburu dan berdagang. Berburu, kirain berburunya berburu apa? Bukan kijang, ada kijang sono. Kijang itu ada di hutan yang penuh tumbuhan. Bukan di sono. Makan apa kijang? Kambing yang makan plastik. Sekarang pergi mereka, keluar mereka dari kampungnya. Mungkin yang orang Betawi sini, yang tua-tua ini, yang tua-tua pernah melakukan itu. Mereka orang Tanjur pada pergi kemana? Ke Kerawang, ke Bekasi, ngapain? Orang bilang Betawi sini bilang derep. Apa derep? Pergi ke sono, musim motong padi, orang Ciganjur itu udah pergi ke sono, membantuin motong padi. Entar pulang mau beras. Di sini belum ada pohon padi, karena kebanyakan di sini tanahnya kan datar. Yang banyak itu kecapi, rambutan itu yang banyak. Waktu itu kecapi, rambutan emang laku dijual. Makanya untuk makan derep. Mamang saya Haji Abdullah bin Guru Syaimin pergi ke Kerawang sana. Ke apa namanya sana? Kerawang, Depok. Iya, bekas Depok. Pak, karena dia ngajinya bagus, sembahyangnya bagus, dan dipungut batu. Anaknya 6 orang ada di sana. Anaknya Guru Syaimin paling tua, yang punya masjid Al-Makmur, yang wakafin masjid Al-Makmur, Guru Syaimin. Anaknya Haji Abdullah. Dan derep di sana, cuman derep udah pulang. Kawin
Orang Arab sama tuh. Cuma dia perginya dagang. Musim panas pergi ke anu, musim dingin pergi ke anu. Kalau di sana musim dingin kita bawa apa? Di sana musim panas kita bawa apa? Nah, orang dagang kan sesuai kebutuhan kan. Masa musim panas dibawa apa gitu? Musim panas dia dagang es, musim dingin dia dagang bakso gitu. Dan musim dingin dia dagang bakso, dagang es. Habis semua dagang es. Habis cair yang beli. Tuh ya, apa artinya sopan kosong? Kenapa? Karena mereka berdagang. Nah, mereka jalan itu berkafilah. Kafilah, ya. Apa kafilah? Rombongan. Jalan jatuh, belakang dikit Pak, 40 orang. Ya, mau berbekalan, dagang ke sana. Maka di sana banyak pembegal kafilah. Jadi di tengah-tengah dulu dirampok begitu. Ya. Maka orang Arab itu benderanya kan pedang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bawahnya pedang. Emang apa? Lari semua berantem biasa. Main bacok-bacokan biasa. Ya. Itu ada kaitannya dengan nama bulan. Ya. Jadi sopan artinya kosong. Orang-orang pada pergi, pada pindah. Ya. Kita mah nggak ada sekarang muda. Perginya pada pagi sore itu, pergi pagi pulang sore. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Apa maknanya Rabi? Rabi itu artinya musim semi. Jawab. Musim semi itu kan musim yang enak. Pohon berbuah, panas nggak terlalu, dingin nggak terlalu, semi. Nah, Rasul lahir di bulan itu. Rasul lahir bulannya aja dipersiapkan, bulan yang baik. Rabiul Awal dipersiapkan bulan yang enak. Buat lahirnya Nabi itu dipersiapkan bulan yang enak. Apa enak? Lah saat musim semi. Ya mohon maaf, anggur waktu itu buah, korma berbuah. Lah kalau apa? Pergi umroh, ya pergi umroh. Bulan apa pergi umroh? Bulan Rajab. Lah nggak berbuah itu anggur apa? Korma nggak berbuah. Bapak pergi ke kebun anggur, ke kebun korma di Madinah. Bukan bulan Rabiul, lah nggak ada buahnya. Kirain buahnya ada bulu. Kayak kita itu durian. Lah durian itu berbuah kalau musim. Kalau nggak musim, kita nyari durian kedasaan tapi nggak ada. Karena bukan musimnya. Rabiul Awal musim semi. Ya enak. Itu lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bulan sampai 2. Kenapa? Yang mungkin kayak kita di sini rambutan dari berbuah sampai matang sampai habis bener berapa bulan? Ada nggak sebulan? Lebih kan? Pohon baru berkembang, pohon hijau. Kan lama juga tuh. Ya, tadi sore juga begitu. Korma itu ya 2 bulan itu waktu di mana pohon pada berbuah. Nah, kalau kita bulan Rajab umroh, jadi pasar mau banyak di pasar. Ini kan bukan kita, ini kan di pohon. Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Jumat, habis musim semi ada Jumat. Apa? Musim panas. Musim panas, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Itu musim kalau udah panas, subhanallah, ya. Hampir 58 derajat. Di Arab itu, Mekah itu kalau udah
30 menit mantap. Kenapa? Karena panasnya sampai 50. Kalau lagi dingin, masya Allah dinginnya. Yang pada umroh kalau musim dingin sampai pecah bibir pecah saking dinginnya. Ya. Kalau musim panas, panasnya bukan main. Kalau di sini kan kena angin enak sering-sering adem. Kalau di sana anginnya aja panas. Ya. Itu namanya Jumat. Jumadil Awwal, Jumadis Tsani. Rajab, Rajab. Apa maknanya Rajab? Dihormatin. Bulan yang dihormat, bulan yang dicinta, bulan yang dimulia. Kalau Muharram bulan yang suci. Kenapa dikatakan ini bulan menjadi Rajab? Nanti pembahasannya. Ini waktu nerangin nama dulu, ya. Rajab, Sya'ban. Sya'ban itu kata awal Sya'ban itu dibagi-bagi. Pembagian jauh banget antara Sya'ban yang ditetapkan oleh ulama berpikir Sya'ban itu dari asal kata sya'aba. Apa maknanya sya'aba? Sya'aba itu artinya adalah kenyang. Kenapa? Itu bulan penuh dengan itu. Kan orang kalau kenyang perutnya penuh, kalau perutnya kosong lapar. Sya'ban itu bulan yang penuh kebaikan. Maknanya, ya, kita diganti bulan Sya'ban itu menjadi bulan Roah. Coba ganti kan? Sya'ban menjadi Roah. Emang apa? Nah, kita jelasin. Ya. Emang kita doang ini kan umat Islam. Di mana-mana ada, di mana-mana sama. Muharram, Syawal, Rabiul, begitu di mana-mana. Cuma di Indonesia doang ini yang diganti-ganti namanya. Sya'ban. Habis Sya'ban bulan ke-9 adalah Ramadan. Baik, ini yang menarik nih. Kata Ramadan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ingat, karena zaman Nabi Adam bulan 17 sudah 12. Jadi kata Ramadan itu dari zaman awal Nabi sudah ada. Nah, sekarang ayo kita berpikir, kenapa itu puasa disebut puasa Ramadan? Padahal bulan Ramadan itu sudah ada sejak dahulu. Ramadan puasa, ya, kita nyebutkan puasa Ramadan. Puasa diwajibkan oleh Allah di tahun kedua mau tahun ketiga Hijriah. Perintahnya kutiba alaikumus syiyam. Ayat itu turun kutiba alaikumus syiyam. Ayat itu turun di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, duluan bulan apa duluan puasa? Duluan bulan. Kok kenapa puasanya dikaitkan dengan Ramadan? Karena pas turunnya pada bulan Ramadan. Apa artinya Ramadan? Ramadan. Apa Ramadan itu? Panas. Itu musim panas itu, Pak. Maknanya Ramadan itu. Kita bayangkan tahun kedua naik mau tahun ketiga turun perintah
Udina lil ladzina yuqataluna fi sabilillah. Allah berfirman, udina, diizinkan kamu, yuqataluna, untuk berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Ini ayat turun sehingga terjadilah perang Badar. Kan tahun kedua Hijriah lagi perang Badar, turun kutiba alaikumusiyam. Bayangkan, kita bayangkan, lagi panas, lagi perang, disuruh puasa. Nah kita ini Indonesia paling panasnya banget kita 38-40 jarak. Indonesia udah ngerasa apa? Panas bener. Ketika lagi panas, lagi perang, turun perintah puasa. Siapa yang harus saya Pak? Maka ketika berperang, banyak hadis yang menjelaskan. Hadisnya sahih. Jadi saking laparnya nggak ada makanan, Nabi ambil batu 3, ditaruh di ginian, diginiin. Apa namanya? Ini isinya batu, ditaruh di perutnya. Perutnya begini, diikat biar kagak lapar, lagi puasa, ya. Biar kagak lapar. Itu bulan Ramadan. Apa artinya? Musim panas. Ya. Sahabat yang lain mengeluh, saya lapar, aku sudah ganjel dengan batu 1. Sahabat yang lain ngomong, Nabi mau bukan 1, udah 3. Ganjel perut. Kalau kita ganjel pakai singkong. Kalau kita belum ada sarapan, yang ada nasi uduk. Ganjel pakai nasi uduk. Bagaimana saya ganjel pakai nasi uduk? Ya. Kalau Nabi ganjel pakai apa? Pakai batu. Itu bulan Ramadan. Ya. Jadi perintah puasa itu tepat turun di bulan itu, maka dikaitkanlah puasanya disebut puasa Ramadan. Kemudian ulama berpikir, ulama utak-atik, kok bisa menjadi Ramadan yang panas? Bulan itu adalah, kalau panas itu biasanya membakar. Maka bulan itu adalah bulan di mana dibakar dosa-dosa orang. Itu udah pikir ulama. Kalau Ramadan artinya panas, udah dari sononya begitu. Dari awalnya begitu. Tapi ulama apa maknanya? Ya berhujah. Kenapa sih puasa Ramadan? Artinya Ramadan adalah membakar. Puasa bisa membakar dosa-dosa. Itu kata-kata Ramadan. Ya. Jadi duluan mana antara puasa dengan Ramadan? Duluan Ramadan. Puasa mah tahun kedua Hijriah. Ya. Nah, jika puasa itu turunnya ayat, jika turunnya ayat perintah puasa itu bulan Rajab, maka puasanya disebut puasa Rajab. Puasa Rajab disebut, ya. Tapi karena pas turunnya di bulan Ramadan, maka disebut puasa Ramadan. Ayatnya Allah nyatakan, Syahrul Ramadan tuh, Syahrul Ramadan. Unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, yang bilang bulan Ramadan itu bukan Rasulullah, yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti memang kata-kata Ramadan itu sudah ada terlebih dahulu ketimbang puasa. Maka dikaitkanlah puasanya disebut puasa Ramadan. Paham ya?
kita sebutnya bulan puasa. Ya, so, kata ya udah berbahasa masing-masing. Tahu dah kalau ke daerah Padang apa namanya, jangan tahu. Ya, Ramadan. Setelah Ramadan kita mah unik lagi nih. Habis Ramadan bulan apa? Kalau Arab berarti bulan Syawal. Kita bulan apa namanya? Bulan Lebaran. Ada bulan Lebaran. Ya. Syawal, bulan Syawal. Nah ini kapan ini? Karena habis Lebaran, gitu kan? Kita ngomong nggak? Nah ini karena tak habis Syawal, nggak ada kan? Jangan yang ngomong Syawal, ngomongnya Lebaran. Ya. Apa Lebaran? Kita itu bahasa Indonesia. Ya. Syawal, hadirin sekalian yang kami muliakan, maknanya Syawal adalah berburu. Asal kata Allah. Jadi wallahu a'lam kenapa itu, mohon maaf saya minta sedikit. Kalau mancing kena mulu hari apa? Itu Pak mancing. Kalau mancing kena mulu hari apa? Rebo. Nah, Rebo itu hari mancing, gitu loh. Kalau berburu binatang lagi banyak, bulan Syawal. Itu waktunya berburu, waktunya mancing hari apa? Hari Rebo, karena kalau hari Rebo ikan pada makan, gitu kali. Kita umpamakan, Kalau bulan itu mereka berburu, buruannya banyak. Apa sih Pak yang diburuin? Apa yang diburuin? Paling burung. Kalau burung banyak. Kalau burung itu tidak terlalu membutuhkan tempat yang khusus. Apa yang diburu? Dibda. Apa dibda itu? Kalau di sini kayak di apa? Apa sih? Itu biasanya di apa? Jurujok-rojok sama dia. Entar yang ada di dalam keluar, ditangkap dan bututnya. Itu bahasa Arabnya dibda. Ya kayak itu kayak biawak model binatangnya. Ya. Emang mereka berburu apa? Minjangan, kancil, di mana di rumah apa di Solo? Ya. Yang diburu itu seperti itu. Ya. Sapi kan sapi diburu agak ada. Ya. Onta binatang yang ada di sekitar mereka mungkin diburu. Ya. Kalau di sini kan kita kemudian kalau berburu itu ke hutan, dan di sana ada hutan. Ya. Jadi saatnya berburu itu binatang itu tuh banyak mungkin, ya gampang ditangkap begitu. Ya. Ya itu kan bagian dari mempertahankan kehidupan. Biasa itu orang-orang. Ya. Nabi pernah disuguhkan tuh. Ya. Ketika Nabi bertamu, Nabi disuguhkan daging. Apaan ini? Ini sejenis biawak dibda. Nabi disuguhkan, dia diam aja. Ayo Nabi makan, nggak mau. Nabi nggak komentar, Nabi nggak makan. Kalau Nabi komentar, misalkan haram ini, komentar dong. Nabi nggak komentar, tapi Nabi nggak makan. Apa artinya? Nabi kagak demen, Nabi kagak doyan. Berarti apa? Itu hukumnya mubah. Ada yang makan biawak, misalkan, ya, di sana seperti itu. Kalau Nabi kata haram berarti nggak boleh. Kalau halal Nabi makan. Ini kata haram kagak, makan kagak. Apa artinya? Kalau senang makan, nggak senang
Itu gibda namanya, sejenis biawak kalau di sini. Tapi Allah malam sama apa enggak dengan biawak di sana. Sebab menurut saya kalau biawak itu kan adanya di tempat yang banyak air. Ya. Kalau di sana kan nggak ada air. Binatang burung, ya, binatang burung bentuknya aja seperti biawak. Ya. Dia nggak bersisik tapi berkulit. Nah itu pada keluar banyak ditemukan ketika bulan Syawal. Zulqa'dah. Jadi ke bahasa Indonesia, ke orang Indonesia, Zulqa'dah itu menjadi apit. Apit saudara, apit. Kenapa apit? Nah itu nanti sejarahnya kita cari. Insyaallah kita bahas. Apa maknanya Zulqa'dah? Zu itu artinya isim lima kalau kita belajar nahwu. Qa'dah itu dari qa'ada. Qa'ada itu bahasa Arab artinya duduk. Kan kita tahu kalau sekolah dulu kalau madrasah maq'adun apa artinya? Bangku. Qa'ada isim makannya menjadi maq'adun. Apa maq'adun? Kalau qa'ada itu duduk, maq'ad isim makan. Apa dia makan? Tempat. Berarti tempat. Kalau duduk apa? Bangku. Kenapa Zulqa'dah? Asal kata awal Zulqa'dah itu adalah itu bulan karena habis berburu banyak orang jujur. Apa jujur? Apa jujur? Senang. Dia boleh duduk. Kalau kemana-mana pergi kagak berburu enggak, karena berburunya bulan Maret banyak makanan. Jujur apa? Jujur apa sih? Jujur kan? Santai lah, bulan santai. Nah, itu Zulqa'dah artinya bulan di mana mereka pada duduk santai. Buruan masih banyak dan dikekek santai ini. Ya, sekarang santai ini. Lagi korban masih banyak gitu kan? Santai. Iya. Orang ke pasar jadi daging. Kenapa? Santai ambil korban. Zulqa'dah. Cuma di sono gitu. Ya. Maknanya Zulqa'dah. Yang menarik yang terakhir Zulhijjah. Yang menarik. Ingat ya, ibadah haji adalah ibadah yang diawali oleh Nabi Ibrahim. Karena sebelum Nabi Ibrahim nggak ada pergi haji. Nabi Ibrahim meninggalkan Hebron sampai ke Bakkah. Itu hampir 1.500 kilometer, 270 mil dari Hebron sampai ke Bakkah. Pak, itu ditempuh di jalan kaki. Kan beliau di Hebron, Palestina. Berjalan bertiga, Ibrahim, Ismail, Hajar. Jalan. Pak, kalau kita jalan ketahuan. Mau mana bang? Pasar Minggu. Ketahuan ujungnya. Kalau dia bertiga, enggak ketahuan. Kenapa? Disuruh pergi yang masih di sana. Lu udah punya anak, puyeng kalau gua ngeliatin lu bertiga-tiga. Kata bini tua, lu bercanda, lu tawa. Gua nih bini tua, puyeng. Pergi kemana deh? Gitu. Kata bini tua. Gitu kan ya, kalau bini tua makanya. Nah, emang udah lama lu punya anak. Begitu kawin, Amma Siti Hajar punya anak. Dia jatuh. Mau bininya. Yang bini tua udah punya anak tua. Bini muda
bawa anak bini. Terpuji benar Nabi Ibrahim. Kemana? Kalau kita kemana ya kita? Kita kemana nasib tak mampu. Jadi tasbihkan, nyampe ke Lampung. Kalau beliau kagak ada tujuan, cuma Allah berfirman, "Biwadin ghairu dzi zar'in inda baitikal muharram." Jangan nyampe di suatu lembah ghairu dzi zar'in, kagak ada tumbuhan pisang. Inda baitikal muharram, tapi di situ ada kelak menjadi baituka, rumah yang suci. Tuh, kembali ke Muharram. Kan di mana pun Nabi Ibrahim itu Ka'bah. Setelah bangun Ka'bah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim panggil orang. Ngapain? Panggil, suruh datang kembali. Ngapain? Wa azzin bin nas ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min fajjin amin. Orang kapan datang kembali. Tugasmu manggil. Speaker ada. Manggil pakai apa? Tuh. Pelaksanaan haji. Ka'bahnya dibangun. Karena anaknya masih kecil, pengen minum, bapaknya balik lagi pasti. Ditinggal itu bocah rumahnya berdua-dua, kagak ada apa-apa. Bayangkan Pak, di sini kali ditinggal kontrakan. Nah, di sebelah ada orang punya duit apa, minta air apa, sono berdua ditinggal. Siti aja sama Ismail kedangsakan namanya nyari air, karena persiapan yang ditinggal oleh Ibrahim habis. Bolak-balik, sofa marwah, 7 kali, hampir 480 meter. Sofa marwah, bolak-balik kali 7, hampir 3 kilo. Coba, ayo, 3 kilo lebih. Ya, Allah kasih air. Yang dikasih siapa? Ismail. Yang kerja emaknya lagi. Biasa kita kerja yang senang anak biasa. Nah kita terus berdasarkan aja duit. Yang senang siapa? Nah itu emaknya orang wiri. 2 kali 7 kali Pak. Anggaplah 400 meter kali 7. Subhanallah. Ternyata yang bahagia Allah takdirkan anaknya dengan kaki yang doger-doger tanah, keluarlah Zam-Zam. Logika yang lari emak, ngapa nggak di atas itu air keluarnya ya? Nah kalau air keluarnya di atas di tempat emaknya lari, membawanya pakai apa? Kenapa ada ember? Selang. Pak, kalau kita sakit, suruh lompat jauh kali bawah. Kita sakit di sebelah sini, kita lihat di bawah apa jauh. Dikirain dekat. Sakit itu gunung. Ya sekarang kan udah enak, udah ada AC, kipas angin, air kiri kanan, masuk kalau capek, minum kalau haus. Dulu kerja di rumah yang bahagia anak itu kan menjadi apa? Itu menjadi cikal bakal pelaksanaan haji. Sampai gedean dikit suruh potong Ismail. Gimana sih ini? Orang suruh dipotong karena wahyu dikerjain. Udah yang bawahnya nih, anakku mau dipotong. Bener aja ini Tuhan, saya jauh potong anak karena keyakinannya sama perintah mantep. Yang godain ditakol sampai kanan menjadi melontar. Saya katakan benar di ngomongnya, godain anaknya gitu.
Bapaknya nggak kena godain anaknya, godain. Kalau mau lu potong muka balu, kenapa aja lu potong muka balu? Oh ini perintah Allah. Begitu lu ditakol lagi ke setan. Siapa yang nakal? Ismail. Ya. Jumlah terpula, jumlah terustok. Ya terakhir nih emaknya nih. Emaknya pasti kena nih godain. Kenapa? Lalu gunting 9 bulan. Capek. Masa anak potong dikasih aja? Kalau bini kita dikasih gitu, kita elak dah. Dan bininya nak habis, dia aja. Jangan macam-macam, ditambah lagi. Jumlah narkoba. Sekarang diterusin tuh Pak, kalau tadi. Itu belum ada ketika Zulhijjah sudah ada. Apa maknanya Zulhijjah? Bulan yang di situ banyak hajat, kebutuhan orang. Apa bahasanya? Musim kawin tuh ya. Yang bulan musim kawin, kan ada musim kawin. Bulan apa yang musim kawin ya? Bulan kawin dulu bulan apa? Juga habis. Jadi Zulhijjah itu asal kata adalah hajat kebutuhan. Bulan penuh dengan kebutuhan. Maka di bulan itu orang banyak berdoa biar kebutuhannya Allah berikan. Tapi setelah Nabi Ibrahim membuat miniatur dengan perintah Allah menunaikan haji, jadilah itu bulan menjadi Zulhijjah, bulan yang di bulan itu dilaksanakan ibadah haji. Berarti siapa yang nentuin? Ibrahim. Sebelum Ibrahim ada nggak Zulhijjah? Ada. Tapi maknanya bukan bulan haji. Ya. Ini berapa dijelasin satu-satu keutamaannya ini bisa udah. Nanti ya, ya, silakan. Itu di samping makom Ibrahim musola. Coba ayat ini baca. Ya. Maqam Ibrahim. Apa maknanya? Inilah yang disebut bahasa Arabnya ya, isim makan. Apa artinya isim makan? Sudah tadi bilang menetapkan tempat. Maqamun, apa maqamun? Maqamun itu kalau dihilangin mimnya jadi koma. Koma artinya apa? Diri. Maqamu berarti tempat diri. Maqamu Ibrahim, tempat dirinya Nabi Ibrahim. Ngapain Nabi Ibrahim diri di situ? Nembok Ka'bah. Kan nembok Ka'bah kudu diri. Nah, sekarang setengah. Kan tinggi itu Pak Ka'bah, Pak. Ya, 9 meter Pak. Tingginya. Kira-kira Nabi Ibrahim tingginya sama. Nah, kalau setinggi itu perlu apa? Tangga. Bahasa Arabnya maqamun, tempat diri. Cuma tempat diri waktu itu ya batu. Ya. Ya Allah alam, ada yang menjelaskan batunya yang turun naik, Nabi Ibrahimnya diam. Kayak lift. Ya Allah alam, ada penjelasan kayak gitu. Itu namanya maqamu Ibrahim. Musola. Ya. Ayatnya di situ ada musola. Apa artinya musola? Ya. Musola itu dari sholat. Ditambahin mim menjadi isi makan. Ini kan musola. Dari kata-kata sholat. Apa sholat itu? Diartikan sholat itu adalah bukan sholat. Apa artinya? Sholat itu artinya doa. Musola tempat Nabi Ibrahim
ini bangunan yang kau perintahkan dibangun sudah selesai, terimalah ini bangunan dari kami. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Habis nembok berdoa gitu loh. Nah, dia berdoa sampai hari ini disebut tempat berdoanya Nabi Ibrahim habis nembok. Ya. Apa? Maqam Ibrahim yang sekarang di dalam emas, apa sih namanya? Tuh kayak kurungan burung dalam emas, itu di situ ada batu. Nah, kalau diinjak itu kayak ada tepakan. Ya kenapa? Mungkin lama ya. Mungkin lama itu waktu diinjak-injak sama Nabi Ibrahim sampai membekas. Jadi kalau kita habis tawaf, sunnah tuh sholat di situ. Kalau ada tempat, kalau nggak ada tempat, incer aja lempengan itu. Kenapa? Ya orang pada berebut. Tawaf selesai, di situ berdoa dan sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut mushola, bukan mushola taubah, bukan. Maknanya mushola tempat berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah tawaf setelah selesai, ya. Ingat abdolnya sih di depannya. Sebab ini posisinya kita sholat ini maqam Ibrahim itu Ka'bah gitu loh. Ya, jadi searah. Ya. Kalau kita diri, ya ini maqam Ibrahim itu Ka'bah. Jadi bukan berarti kita sholat menghadap itu, tetap sholat menghadap Ka'bah tetap. Karena posisinya sejadah antara kita diri maqam Ibrahim dan ada lagi hijir. Hijir dari hajarah. Apa hajarah? Batu. Kok kenapa itu hijir dinamakan hijir Ismail? Batu Ismail. Gini loh. Jadi ingin nyari batu itu ingin tukang bapaknya tukang nembok naik, anaknya nyariin batu. Dan begitu udah ditembok, Ka'bah selesai, batu ada sisanya. Pernah kan bangun rumah ada sisa pasir kan? Ada sisa hebel. Dah daripada dibuang, dibikin setengah lingkaran kurang sama Ismail. Itu disebut hijir Ismail. Batu yang udah dicari sama Nabi Ismail tapi gak kepake. Gak kepake. Dibikin itu setengah lingkaran tapi kurang ya. Itu bersandingan banget dengan Ka'bah. Ya kalau begitu tadinya itu ditumpuk-tumpuk, lalu selesai bangunnya, apa bahasa itu? Sisa batu yang dikumpulin sama Nabi Ismail. Ya. Jadi antara hijir Ismail dengan Ka'bah itu ada 5 meteran lebih. Ya. Itu juga orang pada berebut di situ. Jadi seperti itu. Zulhijjah artinya bulan dilaksanakannya haji ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan dasar tentang ibadah haji. Soalnya nanti 12-nya kita akan bahas amal pertamanya. Ya, silakan. Belakangan itu apa namanya? Dok itu halal apa haram? Dibda, dok bahasa ininya, bahasa biasanya dok. Cuma bahasa Arabnya dibda. Yaitu kalau senang makan, nggak senang Nabi ya. Kalau haram berarti Nabi bilang haram ini kalau dimakan. Tapi Nabi diam, disiapin, dia nggak makan. Berarti nggak ogah. Apa bahasanya? Selera. Ya. Kan anak-anak kan suka nanya tuh apa nyawa? Kalau di sini kan biawak, posturnya lain sama biawak. Oh, Karena kalau biawak kan hidupnya di air. iya.
Nggak pakai sohena, doib dah, biarin. Doib dah, biarin dah.